Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Stecer, NIM 2018-163-11119 dari kelas Matkom 7B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil perbaikan UTS geometri transformasi saya. Langsung saja soal yang pertama, yaitu suatu fungsi f adalah fungsi pada bidang Euclid dengan aturan pemetaan jika p x, y elemen v, maka fp sama dengan titik panjang x, panjang y. Periksalah apakah fungsi f bersifat isometri. Untuk penyelesaiannya ini, terlebih dahulu kita membuktikan apakah fungsi f adalah transformasi atau tidak. Kemudian kita bisa mengetahui apakah fungsi f merupakan isometri atau bukan. Langsung saja, misal ambil sebarang P, Q elemen V dan P sama dengan 3, -6 dan Q sama dengan -3,6 elemen V, maka Fp sama dengan titik panjang X, panjang Y sama dengan titik panjang 3,-6 sama dengan 3,6 dan F fungsi Q sama dengan titik panjang X, panjang Y sama dengan -3,6 sama dengan 3,6, sehingga F fungsi P sama dengan F fungsi Q dan P tidak sama dengan Q. Oleh karena itu, F tidak injektif, berarti F itu bukan transformasi. Karena dari pembuktian di atas diperoleh F tidak injektif, berarti F itu bukan transformasi, sehingga F juga bukan merupakan isometri. Soal yang kedua, yaitu diketahui persamaan akhirnya, kemudian 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Berarti 3 satuan ke kanan itu matriks 3, 2. Untuk pada soal ditanyakan persamaan garis sebelum ditransformasi, maka penyelesaiannya itu matriks T sama dengan 3,2, di mana X aksen sama dengan X plus 3 dan Y aksen sama dengan Y plus 2. Lalu kita substitusikan ke persamaan akhir yang telah diketahui, yaitu X kuadrat dikurang 4X dikurang Y sama dengan -4. X aksennya dan X aksen dan Y aksennya dimasukkan, sehingga X plus 3 kuadrat dikurang 4 dikali X plus 3 dikurang Y plus 2 sama dengan -4. Berarti X kuadrat plus 6X plus 9 dikurang 4X -12 dikurang Y dikurang 2 sama dengan -4. X kuadrat 6X dikurang 4X yaitu 2X, 9 dikurang 12 dikurang 2 yaitu -5 sama dengan -4. X kuadrat plus 2X dikurang Y sama dengan -4 plus 5, sehingga diperoleh persamaannya X kuadrat plus 2X dikurang Y sama dengan 1. Selanjutnya kita refleksikan terhadap garis X sama dengan Y, maka A, X, Y hasil bayangannya A aksen Y, X, maka X kuadrat plus 2X dikurang Y sama dengan 1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, sehingga diperoleh bayangannya Y kuadrat plus 2Y dikurang X sama dengan 1, sehingga persamaan garis sebelum ditransformasikan adalah Y kuadrat sama dengan 2Y dikurang X sama dengan 1. Soal yang nomor 3, yaitu kita disuruh menemukan 2 kemungkinan transformasi yang dialami oleh titik K. Maka penyelesaiannya itu terdapat 2 kemungkinan transformasi yang dialami oleh titik K. Kemungkinan yang pertama yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan -X dengan titik K yaitu -3,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -X, maka bayangannya adalah K aksen -4,3. Sedangkan kemungkinan yang kedua yaitu direfleksikan terhadap sebesar sudut 180 derajat, maka K aksen dari refleksi Y terhadap -X kan diperoleh titiknya -4,3, kemudian direfleksikan sebesar 180 derajat, sehingga diperoleh K double aksen yaitu 3,-4. Karena pada soal suatu titik K-nya itu -3,4 dan K aksennya 3,-4, maka terdapat 2 kemungkinan transformasi.
Soal yang nomor 4 yaitu diketahui titik A 1,1 dan garis refleksi Y sama dengan 0, tentukan inverse dari titik A terhadap garis tersebut. Untuk penyelesaiannya itu kita menggambar titik A dan A aksennya seperti ini, kemudian menggunakan rumus refleksi yaitu diperoleh A 1,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 0 sehingga diperoleh rumus bayangannya itu A aksen X, 2K dikurang Y, kemudian kita masukkan X, K, dan Y yang diketahui sehingga diperoleh A aksen titiknya 1,2 dikali 0 dikurang 1 sama dengan A aksen 1,0 dikurang 1 sehingga diperoleh bayangannya yaitu A aksen titik 1, negatif 1 berdasarkan definisi inverse transformasi yaitu bayangan dari transformasi atau kebalikan dari transformasi itu sendiri. Jadi dari titik A 1,1 terhadap garis refleksi Y sama dengan 0 adalah diperoleh bayangannya A aksen 1, negatif 1. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.